Kenapa kemudian ada riwayat hadis taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir seperti itu? Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam terakhir. Ini maksudnya Rasulullah biasanya kalau orang di malam-malam terakhir itu udah 20 ke atas itu udah mulai kendor ibadahnya. Jadi ditekan lagi supaya lebih giat lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas. Di sini juga ada Al-Habib Ustaz Abu Bakar Al-Habsyi dan para habaib Ustaz Ali Al-Haddan dan para habaib, para asatid yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan karunia kepada kita semua bibarakati syahri Ramadan wa bibarakatil Quran. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan yang mulia ini, di bulan yang menjadi mulia karena Al-Qur'anul Karim, kita isi dengan mengkaji firman Allah, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Sungguhnya kalau bulan Ramadan saja menjadi mulia karena Al-Qur'an, apalagi manusia, dia pun akan menjadi mulia dengan Al-Qur'an. Inilah yang dilaksanakan oleh Nabi kita. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus sampai beliau dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang disampaikannya Al-Qur'anul Karim. Dibina manusia-manusia yang Allah katakan ummiyin. Dan Allah katakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang mana mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan, berubah menjadi khairu ummah, berubah menjadi sebaik-baiknya umat dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim yang dibawakan, yang dituntun, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, kita dulu juga dengan Ustaz Husain sebelum mempelajari Al-Quran, sebelum mendalami Al-Quran, mungkin ini juga dirasakan bagi mereka-mereka yang pernah di pesantren, selalu disibukkan dengan kitab-kitab furu', kitab-kitab fiqih, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab sirah, sejarah. Itu sebenarnya itu semuanya adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat. Akan tetapi terkadang dan kita mengalami sendiri dengan Al-Qur'annya itu kita tidak akrab. Kita hanya membacanya. Kalau di bulan Ramadan berulang-ulang kita tamat. Kadang-kadang tamat sampai 6 kali, 7 kali, seperti itu. Hanya seperti itu yang kita lakukan. Tapi untuk mengkajinya, mentadabburinya seperti yang kita laksanakan sekarang di bimbing oleh Ustaz Husain, ini jarang sekali seperti itu.
Inilah yang kenapa membuat kita ini umat Islam tidak seperti umat yang dididik, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dulu selalu diingatkannya dengan Al-Quran. Allah pun perintahkan kepada Nabi, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Peringatkan dengan Al-Quran, berikan peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga yang kita akhirnya lihat sekarang seperti yang sudah diterangkan tadi, ya, bagaimana banyak umat Islam yang tidak percaya diri kepada Al-Quran, kepada agamanya, sehingga mudah diombang-ambingkan, mau menghapuskan kata kafir, nggak perlu lagi, katanya tidak relevan, non muslim tidak relevan, padahal itu semua tertera dalam Al-Quran. Kenapa seperti ini? Ini karena tidak akrab dengan Al-Quran, dan Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedoman hidup kaum muslimin saat ini. Al-Quran walaupun digambar-gemborkan sebagai kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, tapi realitasnya tidak seperti itu. Ketika ada masalah hukum tidak dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Dan saya rasakan, ya, dengan mempelajari Al-Quran, wawasan kita jauh terbuka. Jauh terbuka. Kalau saya berbandingkan dengan kita biasa baca kitab, ya, kalau kita baca kitab kita dapat ilmu memang, tapi yang kita dapatin hanya itu yang tertera di situ. Berbeda dengan Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran, kita akan terbuka ilmu-ilmu terkadang yang tidak disebutkan di kitab akan kita dapat pahami. Nanti sedikit kita akan ambil contoh, ya. Sehingga saya banyak menulis, kalau dengarkan Ustaz Husain ceramah gitu, ya, saya ambil ketika misalnya Ustaz Husain menerangkan bagaimana, ya, Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon, fala taqrabah, dan Nabi Adam dan istrinya dilarang mendekati pohon yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wala taqrabah hadhihi syajarah, ya, fatakuna minadh dhalimin. Kemudian juga sama perintah kepada kita semua, dilarang mendekati perzinahan, wala taqrabuz zina. Kemudian dilarang mendekati segala perbuatan fahisyah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Terambil dari sini pengertian ini. Oh, ternyata ada, ya, saya tulis namanya fiqhul ihtiraz. Ada hal-hal yang bukan saja dilarang kita melaksanakan perbuatan tersebut, tapi mendekatkannya juga kita sudah dilarang. Banyak hal-hal yang dilarang oleh Nabi, ya, karena Nabi khawatir, ya, nanti umatnya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang tersebut. Banyak juga mengenai waris, misalnya kita tulis tentang warisan, dan banyak hal. Sebenarnya kalau setiap kajian Al-Quran itu kalau kita mau petik bisa jadi satu buku kalau bagi orang yang pintar menulis. Saya kurang pintar menulis, ya, juga bicara juga kurang pintar, ya, seperti itu. Tapi, ya, kita lihat, saya rasakan benar dengan Al-Quran akan terbuka wawasan kita, ilmu kita akan bertambah. Kalau kita belajar dari literatur, dari kitab, ya, kita akan bertambah kalau secara matematis, ya, sesuai dengan deret hitung, ya, 1 tambah menjadi 2, 2 tambah 3, 3 tambah 4. Tapi kalau dari Al-Quran kita seperti deret ukur, 1 bisa 2, 2 kemudian 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, seperti itu. Inilah yang saya rasakan sendiri seperti itu. Dan para ulama sebenarnya yang dahulu pun yang menggeluti Al-Quran, mereka bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang begitu luas, yaitu dari Al-Quran, karena bisa menelurkan, ya,
ilmu-ilmu yang cabang itu dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini di bulan Ramadan, ya, ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana bulan ini menjadi mulia karena Al-Quranul Karim. Ini kesempatan yang baik, ya. Dengan kita mengkaji Al-Quran, kita akan mendapatkan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibahas mengenai ruh di dalam surah An-Nahl, ya. Kita ingin sedikit, ya, memahami dari Al-Quranul Karim. Sering kalau kita baca dari kitab bertanya tentang ruh, apalagi dulu misalnya kita bertanya tentang takdir, qadar. Oh, nggak usah ente itu, kita percaya aja sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bahrun amiqun fala talijuh. Ya, itu adalah laut yang dalam, nggak usah ente masuk ke sana, ente tenggelam nantinya. Tapi kalau kita baca di Al-Quran, begitu jelas masalah takdir ini, begitu gamblang, nggak ruwet, enggak. Nah, sekarang kita lihat tentang ruh ini dalam keterangan Al-Quran. Saya ingin ini menggambarkan bagaimana kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu gamblang. Dan seperti yang Ibnu Abbas katakan, Al-Quran itu yufassiruhu zaman. Al-Quran akan ditafsirkan, akan dijelaskan oleh kemajuan zaman. Makin kesini kita akan lihat bagaimana kehebatan Al-Quran, ya, dan makin tinggi ilmu pengetahuan itu pun akan bukan makin melemahkan Al-Quran, tapi makin menguatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat, ya, Nabi kita Muhammad SAW untuk sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tadi, ya, Ustaz Husain juga sudah menerangkan, ya, tentang bagaimana dalam surah An-Nahl ini yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah menurunkan malaikat birruh, dengan membawa ruh, min amrihi, dari sisi Allah. Artinya min amrihi, dari perintah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita lihat dari ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja menciptakan alam semesta ini, tidak saja menciptakan makhluknya, tapi juga Allah yang memanage, yang mengatur, ya, segala apa yang diciptakannya itu. Sehingga Allah katakan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala, ketahuilah, lahul khalqu, jadi milik Allah lah, kekuasaan Allah lah dalam hal menciptakan, juga wal amru, dan dalam masalah pengaturan, memerintahkan, mengatur, memanage dan sebagainya, itu juga itu kekuasaan Allah. Jadi dia bukan hanya menciptakan, tapi juga Allah yang mengatur. Nah, itu masalah roh ini juga min amrihi, dia bagian dari amrullah, ya. Jadi Allah ada yang menciptakan, al-khalqu menciptakan, ada juga mengatur, ya. Nah, ketika ditanya yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, Allah katakan qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu adalah bagian dari sesuatu urusan Allah, sesuatu bagian dari manajemen Allah, ya. Lalu hakikatnya ruh seperti apa? Ya, tadi juga sudah diterangkan. Kita bisa melihat dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Sekarang alhamdulillah, ya, dengan adanya handphone ini bisa digunakan, kita gunakan untuk mencari ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan ruh. Kita ketahui bahwasanya manusia ini terdiri dari 3 unsur, ya. Ada jasad, ada nafas, ada ruh, ya. Jasad, ya, ini tubuh kita ini, ya, ada daging, ada tulang, ya, ada rongga, semuanya ini
ini adalah jasad. Kemudian ada roh, ada nafas ya. Kalau nafas itu yang disebut jiwa ya. Kalau roh itu apa? Ya, roh ini adalah merupakan seperti power ya, daya hidup. Kalau manusia ini ya, kalau kita analogikan sekarang ya, makin zaman makin maju, kita menerangkan Al-Quran lebih mudah analoginya. Kita analogikan dengan ini, dengan Android atau dengan laptop ya. Laptop kalau perangkat kerasnya itu adalah jasad. Kalau perangkat lunaknya, softwarenya itu ibarat itu nafas. Kemudian kalau powernya itu, strumnya itu adalah rohnya ya, powernya itu adalah rohnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, Allah ciptakan manusia, setelah Allah sempurnakan ya, wa nafakha fihi min ruhi. Ini kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah ya, dalam surah As-Sajdah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. As-Sajdah ayat 9 ya, dalam surah As-Sajdah ayat 9 Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bagaimana setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia. Awalnya manusia diciptakan, manusia pertama ya, dari tanah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min tin. Kemudian Allah jadikan keturunannya Nabi Adam ya, Nabi Adam dari tanah. Kemudian keturunannya enggak dari tanah lagi, tapi min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Arti saripati tanah ya kita ini ya, menghasilkan sperma ya, dan manusia itu dari laki-laki ada sperma, wanita ada ovum, sel telur, itu adalah dihasilkan dari saripati tanah. Artinya kita makan daging makan dari rumput yang tumbuh dari tanah. Kita makan sayur-sayuran tumbuhnya juga dari tanah. Kita itu kan dari saripati tanah ini maksudnya ya. Nah, setelah Allah ciptakan dari saripati tanah ini arti dari ya, dari air mani ya, dan juga sel telur ya, ini diterangkan secara teknologi kita sekarang bisa kita lihat bagaimana keajaiban penciptaan ini ya. Sel telur ini setelah dibuahi menjadi zigot, kemudian terjadi pembelahan ya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, terus terjadi pembelahan, terus terbentuk ya, bagaimana janin di dalam perut ibu itu terbentuk semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala atur masing-masing ini dari satu sel, yang dari satu sel bisa beribu-ribu sel, jutaan sel, tapi juga fungsinya berbeda-beda. Ada yang menjadi daging ya, untuk tubuh, ada yang menjadi daging untuk otak, daging untuk mata, lain-lain semuanya, paru-paru jenisnya lain seratnya. Itu semuanya adalah min amrillah, itu kekuasaan Allah, dan ini adalah bagian dari penciptaan Allah, bagaimana Allah ciptakan itu. Tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan. Di sini Allah tiupkan Allah berikan nafas jiwa bagi yang Allah ciptakan ini ya, sawwahu wa nafsu wa ma sawwaha. Demi jiwa ya, wa ma sawwaha, dan apa yang Allah sempurnakan. Jadi dari tadi yang proses biologis dari pembelahan tubuh manusia, kemudian menjadi Allah tiupkan dia itu, Allah taruhkan, sempurnakan dengan jiwa, kemudian Allah beri wa nafakha fihi min ruhihi, Allah tiupkan padanya roh. Nah, ini setiap manusia itu memiliki roh, tapi terkadang roh ini, jiwa ini ya, roh ini, powernya ini terkadang bisa melemah ya, bisa melemah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Mujadilah bagaimana orang-orang yang beriman, yang mana dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, walaupun dia dihadapkan oleh situasi di mana keluarganya sendiri berbeda dengan dia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, yuwadduna man haddallah, mereka bisa berkasih-kasihan, akrab, saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini Allah katakan, la tajidu qauman, enggak, yu'minuna billah, kamu tidak akan dapati kalau orang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia bisa akrab, dia bisa berkasih-kasihan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu adalah orang tua sendiri, anak sendiri, anak mereka sendiri, atau saudara mereka, atau keluarga mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Dia mempunyai pendirian yang kuat, ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka adalah orang-orang yang Allah tetapkan di dalam hatinya itu ada keimanan. Wa ayyadahu biruhim minhu, dan Allah perkuat mereka itu dengan ruh dari Allah. Nah, ruh Allah berikan power dia, ya. Jadi mereka memiliki keteguhan, punya iman. Kadang-kadang iman kan, kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang melemah, seperti itu. Nah, itu karena apa? Itu powernya, ibarat baterai ini mesti dicas lagi nih. Nah, ini Ramadan ini juga, ini adalah saatnya kita ini seperti mengecas kembali kita punya power. Kan dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh, tanazzalul malaikatu waruhu fi waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran, ya, fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa itu lailatul qadar? Lailatul qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah sebutkan di sini, tanazzalul malaikatu waruh, pada saat itu turun para malaikat, waruh dan ruh, ya. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan. Jadi, ya, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat dan roh supaya apa? Mencas diri kita sendiri. Dan Al-Qur'an juga ini sebenarnya ini roh. Ini sebenarnya untuk sepanjang zaman, bukan sepanjang bulan, bukan di bulan Ramadan saja. Al-Qur'an ini juga adalah roh. Ini adalah power, inilah daya hidup Al-Quran ini. Oleh karena itu, kita ini kaum muslimin ketika jauh dari Al-Quran, nggak ada daya hidupnya, nggak ada. Sehingga kaum muslimin sekarang ini selalu menjadi pecundang, ibarat kayak itu, ibarat baterai yang soak, gimana sih, ya, yang nggak dicas, nggak ada powernya, seperti itu. Nah, powernya dia adalah Al-Quran Karim. Nah, di bulan Ramadan ini juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, di samping di bulan ini Allah janjikan begitu banyak pahala, begitu banyak rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bonus, ya, Allah berikan, ya, bagaimana Lailatul Qadar ini. Tapi jangan dicari kapan sih Lailatul Qadarnya itu, ya. Oh, kata riwayat hadis katanya di malam-malam terakhir. Oh, carilah malam terakhir, terus dipersempit lagi di malam ganjilnya, katanya malam 21, 23, 25, 27 atau 29, seperti itu.
Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita puasa, perintahkan kita untuk mengambil karunia bulan Ramadan ini apa? Untuk cari malam Lailatul Qadar saja atau untuk 1 bulan? 1 bulan. Wa atimmus shiyama. Apa? Dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa akmilul iddah, walitukmilul iddata. Hendaklah kalian sempurnakan itu bilangan bulan Ramadan. Bukan dicari hanya udah nanti aja, nanti kalau ada biasanya ada malam 23 di mana nih, malam 21 di mana, hanya cari itu. Malam-malam yang lain enggak. Kita dari awal sampai akhir kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, kemuliaan dari Lailatul Qadar, mendapatkan power kembali dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan keimanan, cari semuanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu jadi bukan jangan dicari jangan kemudian mau cari di terakhir. Kenapa kemudian ada riwayat hadis taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir seperti itu. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam terakhir. Ini maksudnya Rasulullah biasanya kalau orang di malam-malam terakhir itu udah 20 ke atas itu udah mulai kendor ibadahnya, jadi ditekan lagi supaya lebih giat lagi seperti itu. Jadi jangan dibalik, jangan carinya udah awal-awal dari tanggal 1 sampai 20 enggak mau giat ibadah, nanti aja di malam terakhir, jangan seperti itu. Kita diperintahkan, sebenarnya Allah tidak tentukan di malam berapa kita dapat, tapi kalau kita beribadah sebulan penuh ini, kita cas diri kita, itu kita akan mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Dan sebenarnya yang lebih mulia dari malam Lailatul Qadar adalah ini Al-Qur'anul Karim. Malam Lailatul Qadar itu karena diturunkannya Al-Qur'an, adanya bulan Ramadan karena diturunkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an inilah sebagai ruh yang akan menghidupkan keimanan kita. Nah ini jadi pengertian tadi, ruh itu diterangkan di dalam Al-Quran banyak sekali, ada lebih dari 23 disebutkan dalam Al-Quran. Itu menerangkan bagaimana kaum mukminin itu yang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir, mau dia itu memegang prinsipnya, prinsip keimanan ini, Allah terus ta'yid buat mereka, berikan power buat mereka sehingga mereka bisa konsisten terus, bisa teguh terus. Nah ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau mengkaji dari Al-Qur'anul Karim, kita akan dapatkan ilmu yang begitu banyak, kita akan mendapatkan bimbingan yang begitu banyak, dan sekaligus kita akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Al-Qur'anul Karim ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.